Syariat Islam memandang semua sama di depan hukum. Dan sejarah membuktikan itu. Bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, berperkara dengan seorang Nasrani. Dan Imam Ali kalah di pengadilan Islam. Seorang khalifah berperkara dengan seorang Nasrani dan kalah di pengadilan Islam. Itulah syariat. Seorang gubernur, Amr bin As, kalah di pengadilan berperkara dengan seorang Yahudi. Ini semua potret bahwa di depan syariat semua orang sama dalam berhadapan dengan hukum. Yang kedua, watak syariat itu at-tadrij fit tashri'. Ada tahapan dalam melaksanakan syariah itu. Ada tahapan. Ada etapa yang harus ditempuh. Kalau tercukupi itu, terlaksanalah syariat. Mula-mula tentang minuman keras, Quran cuma memberikan warning. Minuman keras ada manfaatnya, ada bahayanya. Tapi bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian turun lagi yang kedua. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati solat kalau kamu mabuk. Setelah kondisi sosialnya siap, masyarakat sudah tidak kaget lagi, baru turun vonis. Arak, minuman keras, judi, najis, kotor, perbuatan setan, jauhi kalau kamu mau jadi orang yang beruntung. Itu yang disebut at-tadrij, ada tahapan. Lalu yang ketiga, taklilut takalif, adamul haraj, menyedikitkan beban. Kalau kemampuan melaksanakan suatu perintah berkurang, tekanan perintah pun menurun. Puasa yang sedang kita kerjakan ini hanya bagi yang cukup syarat. Berkurang syarat, berkurang juga tekanan perintah. Dia sudah balik, dia berakal sehat, dia mampu berpuasa. Cukup syarat, dia wajib melaksanakan puasa. Kurang syarat, tidak wajib melaksanakan puasa. Sholat wajib berdiri. Kalau mampu, tidak mampu berdiri, ya duduk. Tidak bisa berduduk, berbaring. Tidak bisa pakai berbaring, pakai isyarat. Laksanakan sesuai dengan kemampuan. Inilah rahmahnya syariat Islam itu. Jadi saya kembali bahwa berlaku adil kepada sesama, pertama kepada muslim, yang kedua kepada non-muslim. Demikian tinggi nilai keadilan itu dijunjung sampai ayat Quran menyatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada sekelompok orang menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Tegakkan keadilan walaupun kepada orang yang paling kita benci. Kebencian bukan alasan untuk berlaku tidak adil. Sedemikian objektifnya perintah untuk menegakkan keadilan ini. Adil kepada sesama muslim, adil juga kepada yang non-muslim. Dan yang ketiga, kita berlaku adil kepada diri sendiri. Adil kepada Allah, adil kepada sesama, dan adil kepada diri sendiri. Tubuh kita secara keseluruhan ibarat sebuah kerajaan. Segala sesuatu di tubuh ini pun ada haknya. Mata ini ada haknya untuk tidur. Berjaga saja siang malam tidak pernah tidur-tidur, itu mengurangi hak mata dan itu zalim. Perut ini ada haknya untuk makan, untuk diisi, untuk juga beristirahat. Puasa terus-menerus tidak makan-makan, itu zalim kepada hak perut, tidak adil kepada perut. Itu sebabnya dalam Islam puasa ngableng, puasa non-stop dari pagi, sore, malam sampai ketemu pagi lagi, bukan saja tidak boleh tapi haram hukumnya. Kenapa? Bertentangan dengan fitrah manusia. Pada sisi lain kita sudah berlaku adil, tidak adil terhadap perut kita. Pemirsa TV 7 yang berbahagia, tiap hari Jumat kalau kita sholat Jumat, khatib memesankan kita tentang ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Diulang kali diingatkan kita, karena ini memang prinsip. Lewat kesempatan pada nuansa Ramadan ini, mari kita berlaku adil. Pertama sekali, adillah kepada Allah. Jangan sekutukan Dia dengan sesuatu. Lalu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya dalam berbagai keadaan. Yang kedua, adillah kita kepada sesama manusia. Baik ia orang yang kita sayangi, kita senangi, maupun ia orang yang kita tidak sukai, maupun dia orang yang kita benci. Baik dia muslim, maupun juga dia non-muslim. Karena Islam adalah rahmah bagi semesta alam ini. Masyarakat yang kita dambakan, masyarakat yang tegak di atas keadilan. Keadilan yang menyangkut ekonomi, keadilan di bidang pendidikan, keadilan di bidang sosial, pendeknya keadilan di berbagai aspek kehidupan ini. Lalu yang ketiga, adillah kepada diri sendiri.